recordnya juga mau laporan. Ya. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan mencoba sharing mengenai bagaimana mengoperasikan software GeoStudio sebagai salah satu sarana untuk melakukan analisis stabilitas lereng sederhana di lapangan. Saya tak sharing share screen aja langsung ini. Mas minta tolong izin share screen, masih disable saya. Suara saya kurang keras nggak? Cukup, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oh, siap. Oke. Sudah, Pak, coba di share screen. Oh, siap. Share screen aja deh. Baik, ini saya coba tunjukkan pertama-tama dari presentasi saya. Langsung saja ini adalah mengenai pemodelan stabilitas lereng sederhana ya. Saya bilang sederhana karena memang di sini tidak saya sampaikan hal-hal yang kompleks mengenai bagaimana kalau lereng itu berada di daerah gempa, bagaimana kalau lereng itu berada di tepi sungai, bagaimana kalau lereng itu complicated dengan mengalami analisa ada hujan yang mengalami hujan kayak yang kemarin terjadi waktu sheet pile itu longsor akibat hujan. Nah, belum sampai ke situ sih. Yang mau saya sampaikan di sini mungkin hanya mengenai sekedar lereng sederhana, bagaimana itu lereng, ada sebuah lereng itu kita bisa meninjau safety factor dari lereng itu dengan kemiringan tertentu, dengan ketinggian tertentu, parameter tanahnya tertentu juga, itu apakah faktor amannya aman, artinya dia lebih dari 1 atau 1,5 yang kan biasanya itu ya. Sesuai standar masing-masing yang ditetapkan di proyek. Oke, mungkin general step-nya nanti ada 5 step dalam pemodelan sederhana ini. Yang pertama itu menentukan jenis analisis, yang kedua itu menggambar geometri, yang ketiga itu menentukan parameter-parameter tanah yang untuk di slope-nya itu, serta mungkin posisi muka air tanah jika ada. Yang keempat itu menentukan bidang gelincir. Yang terakhir ini yang jadi objektif kita yaitu running slope analysis. Ini nanti saya menerangkan sambil pakai PowerPoint ini sambil langsung praktek saja ya. Mungkin kalau misalkan dirasa terlalu cepat atau apa, boleh diinterupsi ya Mas. Baik, berikutnya ini mengenai basic knowledge. Equilibrium analysis, yaitu di mana prinsip dari limit equilibrium itu adalah pemetaan keseimbangan atau balance, atau yang mungkin kita kenal kita sebut juga equilibrium dari gaya-gaya yang ada pada lereng tersebut. Ya, gaya-gaya itu antara lain gaya internal dan gaya eksternal. Gaya internal itu maksudnya mengenai gaya, kalau saya sebut sih gaya-gaya kuat geser tanahnya ya, yaitu antara ikatan antar partikel tanah itu yang menjadi kekuatan tanah itu sendiri. Kemudian gaya massa tanah itu sendiri. Nah, ini kalau limit equilibrium ini biasanya identifikasi akhirnya itu berupa rasio kritisnya ya, atau limit rasio kritis yang antara resisting force atau gaya yang menahan terhadap gaya yang menggerakkan atau driving force. Ya, ini ujung-ujungnya juga menjadi safety factor, angka safety factor ya. Nah, basic knowledge yang kedua, GeoStudio ini juga adalah finite element software, yaitu finite element software itu apa sih? Finite element software itu merupakan metode computerized method ya, bagaimana memprediksi perilaku suatu
benda di dunia nyata itu macam-macam, nggak terbatas pada tanah. Finite element software ini kadang dipakai untuk desain di industri ya, mengenai komponen-komponen mesin apa-apanya. Ini kayak kalau orang yang gamer itu mungkin pernah dengar game The Sims. Itu kan The Sims ya, itu kan simulasi bagaimana perilaku orang itu disimulasikan. Nah, kalau ini lebih advance lagi, finite element software itu kan mensimulasikan sebuah benda yang di dunia nyata di dalam komputer. Jadi finite element software ini ya sedikit banyak bisa mewakili kalau diaplikasikan di dunia geoteknik ya cukup lah untuk memprediksi kayak kapan lereng itu akan longsor, bagaimana lereng itu kalau dikasih perkuatan apakah masih aman ataukah malah jadi ya tambah tidak aman gitu ya. Oke, mungkin kita masuk ke define analysis. Saya langsung aja ya, saya praktekkan. Ini saya share software GeoStudio saya. Mungkin di sini sudah nampak ya. Ini kalau sudah double klik GeoStudio, ini yang saya pakai yang 2018. Dia itu menu tampilan awalnya itu seperti ini. Interface awalnya. Kalau kita mau melakukan saya terangkan satu-satu ya. Ini di GeoStudio ini merupakan kumpulan dari beberapa program finite element ya. Jadi dia nggak cuma untuk analisis stabilitas lereng juga, tapi dia ada untuk analisis ini infiltrasi air hujan, kemudian ini simulasi sigma itu kalau nggak salah itu kayak analisis struktur itu, kayak sub mungkin ya, saya tidak hafal ya ininya. Kalau quick ini mengenai simulasi gempa, kalau temperatur ini nanti untuk mensimulasikan temperatur ini. Perilaku suhu, Citran ini saya kurang paham. Kalau R ini mengenai apa ya? Kayaknya ini beban angin atau apa, pengaruh angin terhadap ini tanah atau batuan, pengikisan erosi ya, erosi angin oleh udara. R kan udara ya. Ini kayak gerakan udara yang mengerosi permukaan tanah atau batuan. Baik, karena kita di sini skopnya adalah mengenai stabilitas lereng tanah ya, kita di sini langsung klik slope W. Nah, sudah saya klik, dia nanti langsung membuka jendela baru, yaitu mengenai define analysis. Nah, ini di sini mungkin saya terangkan juga. Slope analysis dalam GeoStudio ini dia bisa mengkombinasikan analisis antara stabilitas lereng dikombinasikan dengan apa namanya ini sub programnya GeoStudio yang lain ya, kayak ini kayak kita bisa jadikan satu kesatuan gitu lah. Jadi kayak kolaborasi antara finite element satu dengan yang lain gitu, kayak misalkan kita mau menganalisis slope tapi dengan pengaruh hujan. Nah, kita itu mengkombinasikan antara SIP ini transient seepage ini dengan GeoStudio. Jadi kalau di sini ceritanya ini kan kita mensimulasikan hujan melewat transient seepage ini GeoSeep GeoSeep itu mensimulasikan hujan, kemudian bagaimana air itu menginfiltrasi selama beberapa jam di situ yang menyebabkan adanya fluktuasi muka air tanah pada suatu lokasi lereng kita itu. Nah, kemudian setelah analisis ini selesai, dia akan menjadi input. Jadi di dalam GeoSlope ini, inputnya berupa ini apa namanya pore water, fluktuasi muka air tanahnya itu seperti apa. Dia kan kayak dari tanah yang tadinya kering menjadi basah, kemudian kering lagi, itu udah berbeda perilaku stabilitas lerengnya. Bisa lebih aman, malah atau bisa juga dia malah jauh tidak aman, bahkan ada potensi jadi longsor. Tapi itu kita simpan untuk nanti saja. Kita akan fokus ke slope analisis ya, slope GeoSlope ini. Pertama-tama
setelah tadi kita klik di Geoslope, kita perhatikan di tab setting ya. Setting ini umumnya kalau apa kita pertama-tama ini site function ya. Site function ini merupakan fungsi lerengnya nanti itu defaultnya dibiarkan aja nih health sign. Health sign itu kayak apa tuh istilahnya, saya juga mau ngomongnya itu agak, tapi kita biarkan default saja daripada nanti saya salah nerangkan. Kemudian ini ada PWP condition. PWP condition ini menunjukkan bagaimana muka air tanah, kondisi muka air tanah dalam lereng kita tersebut itu nantinya seperti apa. Saya buka aja langsung ini. Ini ada beberapa pilihan, yaitu mengenai parent analysis. Nah, kalau parent analysis ini nanti ini kondisi, berarti kondisi muka air tanah ini akan tergantung pada analisis dari yang lain, dari apa namanya, finite element software yang lain. Kayak misalkan yang tadi saya bilang di awal itu, kalau kita pakai Geosheet, kita harus pakai ini, atau form waternya tergantung dari analisa yang lain. Tapi kalau kita misalkan muka air tanahnya kita sudah tahu dan kita cuma pengen menganalisa dari kondisi air muka air yang tetap, artinya tidak ada fluktuasi, kita pakai yang ini, biometric line. Yang ini nanti di tutorial ini kita asumsikan kalau muka air tanahnya itu konstan ya, tetap ya. Jadi kita pilih biometric line. Kemudian yang lainnya kalau apa itu, ini biasanya saya biarkan aja sih. Kalau state pseudo, ini ada namanya state pseudo static analysis option ini nanti kalau kita pakai untuk analisis gempa. Nah, sementara kita tidak pakai dulu, itu nanti saja. Oh ya, teman-teman kalau ada yang misalkan mau ditanyakan atau bingung kecepatan atau apa, boleh diinterupsi aja ya. Tidak usah malu-malu atau apa. Nanti daripada nggak jelas, nggak ada yang lebihan. Berikutnya setelah setting ini kita tetapkan gini ya, health sign, kemudian biometric line, kita masuk ke slip surface. Slip surface ini kita mengatur mengenai ini yang pertama adalah direction of movement. Direction of movement itu artinya asumsi kita bagaimana lereng kita itu akan longsor. Lereng itu kan kalau dilihat secara cross, kan dia cuma tinggal bergerak dari kiri, artinya ke kiri ke kanan, itu artinya yang puncak tebingnya adalah di sebelah kiri, dia akan turun ke bawah. Ada puncak tebing di sebelah kiri yang akan longsor ke kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mungkin mumet membayangkan sesuai shop drawing atau apa, tebing kita itu puncaknya di sebelah kanan, ya kita ganti aja right to left. Jadi ini asumsinya adalah arah longsornya itu dari kiri ke kanan pada bidang gambar kita gitu. Oke, untuk contoh ini saya pakai ya dari left to right aja. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah mengenai slip surface option. Nah, slip surface option ini kaitannya bagaimana kita nanti akan menggambarkan bidang gelincir pada gambar kita nanti, pada analisis nanti. Ada metode entry dan exit, kemudian kita bisa pakai grid dan radius, atau kemudian kita bisa block specified. Itu block specified itu kayak misalkan kita mengasumsikan longsoran kita itu berupa blok, gitu, kayak blok. Ini biasanya bisa dipakai kalau pas di lereng bebatuan. Analisis longsor kalau batu kan kalau longsor itu kan berupa blok gelundung-gelundung gede-gede itu ya. Ini kita pakai di block specified. Kemudian ada fully specified, kemudian dan sama terakhir adalah critical slip surface form. Itu sementara yang lainnya kita abaikan aja, kita pakai yang entry dan exit, karena pada dasarnya kalau selain entry dan exit kita harus menentukan sendiri, ngitung manual gitu, kayak apa bidang gelincirnya seperti apa. Nah itu jelimet dan butuh kertas yang panjang untuk menentukan bidang gelincir satu-satu. Kemudian entry dan exit, jangan lupa kita checklist ini.
Ini optimize critical slip surface location. Ini artinya supaya nanti software nanti dia akan menentukan slip surface yang paling kritis itu, yang pada titik mana safety factor paling rendah itu berada pada bidang longsor kita. Yang terakhir berikutnya adalah tension crack option ini. Tension crack option ini kaitannya kalau misalkan di lapangan pada lereng yang mau kita tinjau itu kebetulan ada crack, misalnya tension crack ya, kayak retaan. Jadi itu ya kalau sudah parah atau apa itu longsor parah gitu kan ada crack. Mungkin Pak Didit atau Pak Aswin tahu tuh maksudnya crack itu seperti apa. Nah, kalau misalkan di lapangan itu ada crack, ya barulah kita nanti ke optionnya ini kita nyalakan. Jadi misalkan crack-nya itu sudutnya bersudut berapa, kemudian terus kalau enggak kita bisa menentukan ini dalam crack-nya itu kita gambarkan dalam bentuk line gitu, kayak garis set gitu. Artinya kan itu kan titik rawannya kita tentukan. Namun untuk contoh yang ini kita no tension aja. Oke, menurut saya untuk GeoStudio ini define analisis yang penting cuma dua ini aja, setting dan slip surface. Kemudian mengenai distribution dan advance ini tidak perlu kita utak-atik dulu. Karena itu kalau dua tab ini kita utak-atik kalau misalkan ada perhitungan yang lebih detail atau misalkan kita sudah sangat advance memahami software GeoStudio ini ya. Jadi PKI seleranya pengen yang wah ya nggak mau yang mainstream, anti mainstream gitu baru ngutak-atik GDP dan advance ini ya. Oke, ini cukup ya, setting half sign, kemudian pour water atau muka air tanahnya adalah piezometric line karena kita tidak pakai sheet. Kemudian slip surface-nya berupa gerakan dari kiri ke kanan dan metode entry dan exit serta tidak ada crack gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin kalau tidak ada saya lanjut. Nggak ada ya, lanjut close ya. Kita setelah ini akan masuk ke bagaimana kita menggambar bidang lereng. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau menyampaikan ada beberapa kriteria dalam penggambaran ini bidang analisis ini bidang lereng data GeoStudio. Aturan dasarnya itu seperti ini. Kita harus memplotkan area ini ya, seperti dilihat dari gambar ini. Besarnya apa ini kita sebut top lereng itu adalah minimum 3H. 3H di mana H itu adalah nilai elevasi ketinggian lereng dari bottom ke topnya ya. Ini dari kaki lereng ini, kaki lereng sampai top ini kita anggap H-nya ya tegak lurus ya, bukan miring gini. Nah, ini top itu harus minimal sepanjang 3H. Kemudian bottom kaki juga harus minimal sepanjang 3H. Kemudian setelah itu kedalaman lapisan yaitu dari bottom lereng ini juga harus 3H. Ini sebenarnya aturan yang tidak tertulis ya di dalam manual GeoStudio. Cuma saya belajarnya itu katanya harus seperti ini karena ada kecenderungan kalau misalkan ini kurang dari 3H tidak dipenuhi kriterianya, takutnya ketika kita merunning ada itu ketidakcukupan space atau apanya gitu ya, area perhitungannya, jadi dia akan ada sedikit error walaupun kecil sekali, itu akurasinya akan berkurang katanya sih. Saya belum pernah mencoba membuktikan, mungkin nanti habis ini saya coba. Nah kalau misalkan dia jadi 1H atau 1H ini beda nggak sih antara 3H dengan ini? Belum sempat saya coba. Tapi intinya kita ikuti saja dulu ya teman-teman. Baik, langsung.
ini saya sudah siapkan bidang yang kosong di sini. Jadi maksudnya supaya bisa bareng-bareng menunjukkan bagaimana caranya. Oke, bidang lereng itu kita mula kita harus ngeklik ini. Ada icon namanya draw region ini, atau bisa juga lewat sini menu ini draw region di sini ya. Ini bisa kita klik aja sini, klik. Nah, terus akan muncul window kecil seperti ini. Ini window ini tidak bisa kita apa-apakan, tidak usah kita apa-apakan juga nggak apa-apa. Yang penting kita pastikan bahwa ini adalah poligonal. Ini tidak usah kita klik-klik kayak gini, bingung nanti. Penting domain region yang kita gambar ya. Kita coba gambar mulai dari titik nol. Ini interface-nya enak banget ini. Udah kayak AutoCAD atau SketchUp ya. SketchUp enggak 3D. Oke, kita klik di titik 00 sini. Iya. Oh ya, sebentar. Karena kita mengacu tadi minimal 3H yang tadi, balik ke PowerPoint ini. Saya mau mengasumsikan ini H-nya itu saya coba ambil 10 ya. Di yang akan saya gambar ini. Saya coba. Berarti kalau 10, H-nya 10, maka saya asumsi titik 0 saya ada di pojok kiri bawah sini. Maka dari sini titik 0 ini ke atas adalah 3H yang di sini ditambah dengan H. Maka saya harus mengambil titik ini sepanjang 40 unit di sini. Oke. Banyak kan ya? Bisa. Oke, bisa. Saya zoom out 30. Nah, teman-teman bisa lihat ini kursornya ini kan ada nih koordinat tuh, angka paling atas itu kan 1 sama minus 25 itu kan itu menunjukkan titik koordinat dari kursor ini ya, kursor yang kayak otak-atik sana sini. Nah, pokoknya kalau sudah biasa AutoCAD pasti nyambung. Maksudnya apa? Ya kita ambil 0,40. Nah, ini koordinat 0,40 ada puncak ininya. Kemudian kita ingat topnya atas ini harus 3H juga minimal. Berarti 3 kali 10, maka saya tarik sampai ke koordinat 3040. Ini ya, klik. Terus ini enggak di drag ya, ini cuma diklik terus dilepaskan aja, tidak perlu ditahan tombol mouse-nya. Terus ke sana lagi, ini terserah, ini miringnya mau seberapa, mau miring banget atau miringnya curam, yang penting tingginya adalah H, yaitu 10 ya tadi kan. Kalau valid berarti kan yang penting saya buat ini adalah di Y-nya. Y-nya itu adalah di 30. Oke, di sini. Ya, ini adalah kaki lerengnya. Oke. Coba di sini aja lah. Nah, ini berarti lerengnya ini kan ke sini 10, X-nya 10, memanjangnya 10, tingginya juga 10. Ya, ini berarti bisa ditebak ini adalah kemiringan 45 derajat. Oke, 3H lagi berarti tadi berapa? Lali aku. 40 tambah 30 berarti di 70. Ya, oke, ini 70. Nah, perlu diingat teman-teman ya, ini bidang yang kita gambar ini, region yang kita gambar ini harus tertutup ya. Jadi kalau udah sampai sini, kita harus ditutup, balik lagi ke titik 0,0. Nah, bisa diklik di mouse di sini atau cukup letakkan kursornya di seberang tempat, kita klik kanan saja. Nah, dia udah langsung jadi kayak gini. Nah, terus saya sampaikan juga di sini, kalau kita gambar regionnya seperti ini artinya kita mengasumsikan bahwa tanah yang ada pada bidang lereng kita ini adalah homogen. Karena cuma ada satu tipe di sini. Nah, terus gimana Pak kalau caranya
kita temui tanah kita tuh lapisannya berbeda-beda. Misalkan lapis pertama itu clay, lapis yang keduanya itu ternyata pasir, lapis ketiganya itu ada clay lagi. Nah, kita juga menentukannya mulai dari sekarang. Harus digambar juga bidangnya itu. Tapi ini gambarnya tidak bisa cuma gambar garis gitu, Mas. Kalau gambar garis gitu, dia nggak akan jadi. Caranya gimana? Ya kita sama. Ini kalau misalkan sudah kita close kan seperti ini. Nah, kita harus gambar region lagi kalau misalkan kita ada beberapa lapisan tanah. Nah, kalau misalkan saya punya di contoh ini kita coba 2 lapisan tanah saja ya. Nanti saya rencananya mau ada lapis atas itu clay, bawahnya itu adalah sand gitu. Kita bikin lapis kedua. Lapis kedua ya sama seperti tadi, harus kita bikin bidang baru. Ini kira-kira saya plot di sini. Elevasi 25. Mendatar juga ini 25. Ya. Nggak bisa kalau cuma garis straight gini doang, nggak bisa, Mas ya. Harus kita bikin kotak atau bidang tertutup. Ini di 70. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau mendapatkan mensimulasikan lereng dengan 2 lapisan tanah. Kira-kira seperti ini. Sudah kita close, klik. Sudah jadi, kita sudah punya satu bidang lereng dengan 2 lapisan tanah. Mungkin kira-kira ini untuk penggambaran bidang ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Nggak ada? Aman? Aman ya? Ada yang bingung? Nggak ada toh? Saya di terakhir aja nanti nanyanya, Pak. Nanya sekarang juga nggak apa-apa. Ya wis, saya lanjut ya. Oke, bidang ini sudah jadi. Selanjutnya kita mau meng-apply material tanah. Nah, tapi sebelum kita apply atau assign material tanah, kita harus mendefinisikan dulu nih materialnya. Nah, caranya gini. Langkah berikutnya kita harus men-state soil properties-nya. Nah, soil properties di state-nya caranya seperti ini. Define, menu define, kemudian kita masuk ke material ini. Kita klik. Ya, muncul jendela baru. Nah, jendela ini menunjukkan nanti list material-material apa yang akan kita lakukan di ini bidang analisis ini. Material ini tidak terbatas pada aja ya, material misalkan tanah dasar, namun juga kalau misalkan nanti teman-teman mau mengaplikasikan misalkan analisis timbunan di atas di atas tanah gitu ya, material timbunan juga perlu kita input di sini juga. Oke, caranya ini ini kan masih kosong, kita add new. Nah, ini langsung muncul new material. New material ini nanti yang kita ganti namanya nih. Kayak misalkan material pertama saya anukan clay ya. Clay, kemudian warnanya ini bisa digonta-ganti, mau clay itu warnanya mau biru, mau merah, hijau, pokoknya sesuai custom teman-teman sekalian dah. Saya prefer ke coklat sih. Ya, ini. Nah, clay. Kemudian di sini ada material modelnya ini. Nah, ini untuk menginput parameter-parameter ini, clay. Nah, ini material model ini ada banyak ini. Cuma yang saya selalu jadikan acuan, saya pakai yang model Moore Coulomb. Ya, karena baru itu yang saya paham. Baru Moore Coulomb ya. Nah, setelah kita klik tadi Moore Coulomb, dia langsung muncul bawahnya nih. Ada basic properties-nya itu seperti apa? Basic, suction, air envelope, liquefaction, sampai advance ini. Nah, kalau misalkan ini kan saturated unit, saturated berat jenis dalam kondisi saturated atau unsaturated, macam-macam lah itu. Tapi itu nanti aja. Yang utamanya yang perlu kita masukkan ini adalah ini basic.
Basic unit weight itu ya gamma ya. Kalau teman-teman di lab tuh pasti familiar gamma. Nah, gamma yang kita masukkan di sini tuh harus gamma yang saturated. Bukannya gamma dry ya. Kalau gamma dry kecil sekali nanti karena sudah panggang dalam oven kan kering. Kalau clay itu berapa ya? Clay itu kalau nggak salah saya itu kemarin yang berapa 18 ya. Kemudian ini ada cohesion. Cohesion berapa ya? Aku lali ya. Pak Aswin mungkin ada masukan. Ya kita nggak cuma saya yang ngoceh. Aku lali. Cohesion lempung berapa ya Mas ya? Lempung itu saya 32 juga ya. harus buka lagi data ya Pak. Nggak apa-apa. 40 kalau kita anggap 40 ya. Ini kembung apa jenisnya kan macam. 40 kayaknya kebesaran deh Pak. Tapi bentar Besar Pak. Ya? Coba saya cek dulu ya. Kayaknya kebesaran. Oke. Sementara nunggu, kalau pi itu kan sudut, istilahnya sudut geser tanah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya sudut geser itu apa ya? Kalau belum tahu, Nah, bisa kalau Google lah. sudut geser boleh di 20%-an biasanya Pak. Kalau untuk 20 clay. derajat. Iya, 20 derajat. Mas. Iya. Oke, kita anggap ini tadi kalau 40 kebesaran, tak isi 30 aja lah. Boleh Untuk Pak, KPS boleh Pak. sebagai contoh ya. Oke. Terus suction ini karena kita yang pemodelan sederhana mungkin suction kita skip dulu, yang lain-lain dan lain-lain ini ada air envelope, liquefaction, fraction dan lain-lain kita abaikan. Yang penting ada basicnya seperti ini. Kira-kira kalau mau entry material, oke. Udah kalau sudah kita klik ini tidak usah kita apa-apakan, sudah cukup. Ini dia langsung kesimpan otomatis. Berikutnya untuk lapis tanah kedua saya ambilkan ini propertiesnya kita sebut dia sand ya karena tanah pasir. Tanah pasir itu ya kan warnanya diganti, mau warna doang diganti, terus sama murkulom. Unit weight-nya tanah pasir itu kemarin itu yang dari penelitian saya itu Densatellus ambil aja 20 ya, gede-gede dikit nggak apa-apa. Cohesionnya tanah pasir itu 0 karena dia non kohesif ya. Kemudian P-nya sudut gesernya katakanlah kita ambil 40. Contoh aja ya teman-teman, tapi kalau misalkan nanti pas praktek tolong mengikuti dengan data-data dari pengujian lab. Unit weight berapa, cohesion berapa, P-nya berapa, itu harus sesuai agar hasilnya akurat. Ini karena sebagai contoh saya buat seperti ini aja. Oke, sudah cukup karena ini cuma 2 jenis tanah saja yang akan kita analisis. Jadi ya cuma sini. Kita close. Oke. Oke, karena material tanah sudah di-define. Selanjutnya adalah menempatkan material yang sudah kita define tadi ke dalam bidang gambar kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan assign. Ini menunya ada di sini, draw material. Ya, draw ya. Ini kan karena ya kita poleskan kayak anggap aja kayak tadi itu adalah ngecat ya. Kita akan menggambarkan catnya, cat materialnya dengan ini. Klik draw material sini. Kemudian ini apa yang akan kita assign. Yang pertama-tama itu clay dulu ya, clay. Diklik ini aja, motion mau clay. Nah ini langsung kita taruh aja kursornya kita taruh. Ini lapis pertama, lapis kedua dia langsung berubah ya. Panah putih jadi panah untuk mengassign. Klik. Nah dengan begini kita tahu bahwa lapis atasnya ini adalah clay. Selanjutnya yang sand, kita asumsikan material di bawahnya. Gini aja, dah. Oke, selesai. Simple, cepat, tidak jelimet kayak praksis. Oke, kita close. Ya, sudah jadi kita sudah punya sebuah lereng dengan 2 jenis properti tanah di dalamnya. Oke, apakah sudah selesai ini Pak? Kayak gitu? Oh belum selesai. Ini berikutnya kita harus menggambar bidang gelincir yang akan menjadi bahan analisis kita.
Nah, penggambaran bidang kelincir ini ada beberapa metode, namun yang akan saya pakai di sini adalah metode entry dan exit. Mungkin kalau teman-teman ada yang awam mengenai bidang kelincir, bidang longsor ya, slip surface atau kita sebut bidang kelincir, bidang longsor atau apa, kayak gitu. Nah, bidang gelincir ini itu merupakan sebuah bidang yang mana dia itu menggambarkan arah ini ya apa plane atau bidang yang mana dia itu terjadi reaksi antara dua jenis gaya, yaitu gaya yang mendriving sama atau gaya yang menggerakkan dengan gaya yang menahan atau resisting ya. Nah, gaya yang menggerakkan itu ya kalau dalam longsor itu ya pasti massa tanah yang akan longsor itu. Sebenarnya gaya yang menahan itu ya ada macam-macam. Sebenarnya ada beberapa jenis gaya yang menahan, yaitu gaya ikatan partikel tanah. Kemudian yang kedua ada gaya suction. Kalau yang itu detailnya agak jelimet sih kalau suction itu. Tapi ininya seperti ini teman-teman. Yang gelincir itu yang biru ini. Nah, ini yang harus kita gambar di GeoStudio. Nah, yang disebut entry itu yang di sini, Mas. Entry itu atas ya, bidang topnya. Kalau exit itu tempat keluarnya. Exit itu kan keluar ya. Jadi tempat awal dan akhir. Entry awal, exit itu akhir dari bidang gelincirnya. Nah, kenapa ini di sini itu metode entry exit? Karena yang akan kita cari di sini adalah mengenai bidang longsor yang kritis. Artinya bidang longsor kan nanti bidang gelincir atau bidang longsor itu nanti ada banyak sebenarnya. Tapi ada satu titik, ada satu kondisi di mana bidang gelincir itu memiliki state yang sangat kritis, artinya di mana gaya yang menahan sudah tidak kuat lagi atau lebih kecil, nilainya lebih kecil daripada gaya yang menggerakkan. Jadi serah kuat tenaganya untuk menahan gitu. Langsung saja deh. Lebih baik praktek daripada panjang lebar menjelaskan. Ini tadi ya, saya ulangi. Ini ada ikon draw entry, exit slip surface, atau dari sini juga bisa. Dari draw, slip surface. Nah, metodenya ini ada 3 ini, limit, access point, atau entry exit. Kita pakai yang entry exit. Klik, nah, dia langsung muncul jendela baru, sama kursornya dia akan berubah. Jadi plus, oke, kita gambar yang pertama-tama ada entry-nya dulu, dari top sini. Sembarang titik sini, kira-kira kalau bidang gelincir kan bisa dari atas, mesti mulainya dari atas sini ke bawah sini kan. Entry-nya ini terserah mau sepanjang mungkin atau sependek mungkin nggak apa-apa. Sebaiknya yang panjang. Ini harus di drag ya teman-teman. Saya ulangi. Nah, ini saya klik di sini, saya drag atau saya tarik. Kira-kira ini warnanya coklat kira-kira atau ya? Enggak. Oke, saya ulangi. Ini klik, drag, ya. Mau sampai sini boleh, tapi nggak usah lah sampai batas sini ya. Entry ya, ini baru entry. Setelah kita lepas kliknya, langsung lanjut ke exitnya. Tarik, drag, sepanjang mungkin boleh. Mau panjang sampai ujungnya pun nggak apa-apa. Oke, kita lepaskan. Lost klik. Nah, ini sudah jadi bidang gelincirnya. Slip surface entry dan exit ringnya. Sudah, kemudian kita close. Oke, kita sudah punya ring dari bidang gelincir yang akan dianalisis. Oh iya, tadi ada yang terlewatkan yaitu mengenai elevasi muka air. Sorry ya, tadi terlewatkan. Nah, kalau misalkan di bidang gelincir itu teman-teman mengetahui elevasi muka air ya, muka air tanah, maaf, muka air tanah itu dari pengeboran gitu ya, dari lab itu nanti
Borlock itu, makanya saya kok suka sama itu ya, apa, penyelidikan Borlock karena dia itu detail, dapat lengkap lah datanya. Ada elevasi muka airnya di mana. Nah, cara menggambarnya ini pakai oke, ini klik aja ini draw for water pressure ya. Kita klik sini. Nah, kemudian nongol ini jendela. Draw piezometric line atau gambarkan garis piezometrik. Nah, tolong dibut. Aku. Oke, langsung aja kita add. Klik. Kok ini ya. Draw. Ya, draw langsung berubah panahnya nih. Saya taruh di elevasi ini 28. Nah, ini diklik saja, terus kita tarik sampai di sini. Bentar. Sorry. Bentar. Oke, maaf atas gangguannya ya. Oke, tadi di elevasi 28 sampai tarik ke sini. Oke, elevasi kita asumsikan sini aja. Klik, dah. Setelah selesai, sama kayak tadi kita waktu draw region, kita klik kanan untuk meng-close-nya. Nah, sudah. Oke, setelah selesai kita done. Oke, ya sudah. Ini kalau sudah benar, sebenarnya tadi caranya bisa seperti itu, draw itu, atau bisa dari ini define for water pressure sini, Mas. Nah, ini kalau ada nih munculnya, coba. Yang benar sebenarnya lewat sini. Define for water pressure. Nah, dari for water pressure sini kita nge-add garis elevasi muka air. Kita klik aja add ini. Nah, dia muncul ini koordinatnya, koordinat muka airnya itu nanti di mana. Digambar juga bisa, tapi kalau nggak salah memang lebih akurat pakai titik ini ya. Kita mulai dari sini aja. Dia tadi koordinat X-nya 0, Y-nya itu 28. Oke, itu titik pertama. Kita kemudian titik keduanya adalah di X-nya 70, Y-nya adalah 28. Kita enter aja. Oke, nah sama, tapi saya lebih confident pakai yang ini. Kita close. Ya, sudah jadi ini. Oke. Pak Yoga, maaf izin bertanya, Pak. Siap, monggo, silakan. Pak, kalau di tampilan saya nggak ada yang buat setting muka air tanah ya, Pak? Oh iya, muka air tanah nggak ada ya? Ini tombol ini nggak ada ya, Mas ya? Iya, Pak. Nah, itu biasanya terjadi di sini. Sampean harus kembali ke define, kemudian ke analisis. Biasanya karena itu kondisi itu tidak ada kalau ini belum diganti. Biasanya ini karena PWP kondisinya masih non. Jadi define analisisnya tidak mengasumsikan adanya muka air tanah. Jadi harus kita ganti pakai piezometric line. Mungkin seperti itu, Mas. Biasanya seperti itu. Oh iya, Pak, udah keluar. Gimana? Siap. Oke. Udah keluar. Ya, oke, just. Oke. Sebenarnya kalau sudah sampai sini kita sudah cukup. Berikutnya ini sudah cukup untuk kita lakukan running analysis. Oke. Caranya running analysis gimana, Pak? Gini saja. Ini ada mungkin tadi pendek atau apa? Ada namanya solve manager di sini. Jendela. Kalau ini nggak ada, mungkin bisa di ini dari window ini kita klik ini. Window solve manager diklik biar muncul. Nah, kalau ini misalkan nggak ada kayak gini ya. Nah, kosong gini kan nggak ada. Window, solve manager. Nah, dia nongol. Nah, terus ini kita klik aja di sini. Ya. Start. Oh iya, belum di save. Kalau belum di save, dia langsung nongol ke sini. Muncul jendela suruh nge-save dulu. Oke, saya save. Tutorial 2. Coba saya save dulu, oke. Nah, kalau udah di-save, dia langsung jalan nih, Mas.
analisisnya. Oke, ditunggu. Ini 70. Nah, ini sudah 100%. Kalau sudah 100%, dia akan, oh iya, ini kalau dia sudah menganalisis, dia akan pindah dari definition menjadi ini ya, ini window definition dari window result. Kok gelap? Nah, ini gelap, nggak nampak apanya, bidang longsornya, tapi ini sudah ada, Mas, slip surface list safety factor dari slip surface ini. Nah, ini kita filter. Ini all slip surface ya. Ini kan, nah ini FS-nya ini, Mas. Bisa kita FS terendah juga langsung nongol nih. Cuma kecil sekali ya, 0,365. Jadi ini sangat rawan untuk terjadinya longsor. Kita lihat list safety faktornya ada di window ini, window slip surface ini ya. Nah, ini bisa kita filter juga. Ini kan all slip surface nih. Mulai dari yang terkecil 0,365 sampai undefined, ada yang undefined sampai di ada yang 10 juga nih, angka 10. Ini apa ini? Oh, ini slip surface-nya terlalu tidak aneh sih. Ini cuma error karena depth-nya terlalu kecil. Tapi ininya seperti itu. Nah, kita bisa memfilternya. Ini kan all slip surface yang kita tampilkan. Kita coba yang valid. Nah, ini kan kadang ada yang tidak valid. Valid itu yang tadi yang ada errornya itu kan, itu tidak valid. Kemudian atau bisa juga yang lowest slip ya. Ini slip yang terendah. Nah, ini tampilannya kayak gini itu jelek ya, nggak ada belok lengkung-lengkungnya itu. Nah, itu bisa jadi karena kita lupa menyalakan ini nih, view safety map. Kecil sekali ini. View all slip surface. Tapi karena terlalu kecil inilah bidang longsornya. Oke. Nah, ini dia. Kalau saya klik all slip surface, akan kelihatan bidang-bidang longsor yang sudah kita tetapkan pada saat menggambar entry exit-nya. Nah, ini kan kita lihat nih di sini nih, yang ditampilkan ini bidang Granger ini sebenarnya nggak cuma sebatas ini, dia harusnya bisa sampai sini. Cuma ini kan dia dibatasi oleh titik entry dan titik exit yang sudah kita tetapkan lagi. Nah, kalau misalkan kita di entry dan exit-nya kita panjangkan sampai sini, mungkin dia akan digambarkan lagi, Mas, di sini ya. Nah, kelihatan nih. Jadi posisinya ini harusnya ini bisa kelihatan ini. 0,3565 itu yang mana, 0,377 yang mana. Nah, ini dia. Ini kelihatan sih sebenarnya, tapi kecil ini. Kecil di sini. Kita ambil contoh yang tadi 0,38 itu di sini ya. Kali ini bidang longsornya. Nah, bidang glanjernya itu nggak harus dari atas sini, tapi bahkan sampai di sini pun ada nih, Mas, bidang longsornya. Nah, ini baru kelihatan. 0,3, safety factor 0,3 dari sini. Ini berarti akan longsor ya ini ya. Dengan proper soil property seperti ini dan kemiringan seperti ini, bagian atas ini akan longsor. Nah, 4, kita klik-klik aja nanti akan kelihatan ini. Slip surface mana sih yang rawan ini, yang sebelah mana. Nah, terus pada bagian mana sih yang katakanlah sudah lebih dari 1. Nah, ini yang katakanlah 1 yang sudah aman adalah di sini. Nah, ini sudah 1 ya. Ini warnanya juga hijau sih. Ini merah berarti belum aman. Oke, ya. Kira-kira seperti itu yang kalau saya sebut sederhana. Oke, selesai sebenarnya. Sudah cukup. Ini jadi kayak main-main aja kan sebenarnya. Dolanan pakai bidang Granger, bidang longsor. Oke, gitu Mas. Sudah selesai, nggak sampai 1 jam saya ngasih caranya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin barangkali kalau ada yang mau praktek, misalkan ada yang sudah punya shop drawing, mau iseng nih, misalkan yang kemarin di STA berapa itu 18,
yang sudah timbunan ya, STA 18 ya kemarin ya. Kan ada timbunan, terus ada di bawahnya ada apa itu? Lupa saya. Ada bangunan ya, mungkin ada. Oh iya, ini sederhana. Berikutnya mungkin mau saya lanjutkan mengenai aplikasi kalau ada beban ya, beban di atas tanahnya, misalkan beban alat berat, beban jalan atau apa. Kalau teman-teman mau mempraktekkan simulasi bebannya itu sebenarnya penting sih, malah utamanya di situ ya. Nah, mau saya tunjukkan bagaimana kita mau mengaplikasikan beban di atas pada bidang gelincir ini. Misalkan mau beban counterweight atau beban lalu lintas atau beban alat berat gini. Kita kembali dulu ke definition ya. Ini kan masuk ke window result. Kembali ke definition. Klik di sini. Nah, tapi kan tidak aman. Bagaimana kalau kita misalkan mau menambahkan beban, Pak? Oke, bisa. Beban kita bisa aplikasikan melalui ini, menu draw. Nah, di sini kan ada nih di bawahnya pour water pressure ini ada point load. Point load itu beban titik ya, beban kan ada beban titik, beban merata sama atau apa itu, dua jenis ya. Nah, umumnya kita pakai ini beban surcharge. Kalau saya makanya seperti ini, Mas. Draw surcharge load. Kita add. Klik add, ini dia akan muncul berapa sih value-nya, nilai bebannya ini. Ini dalam kilonewton per meter kubik ya. Oke, ya pokoknya ini dalam kilonewton. Nah, kalau terakhir saya itu makainya itu kemarin itu ada standar beban lalu lintas kalau nggak salah sih 15 ya kilonewton per meter kubik. Nah, ini arahnya normal atau vertikal, tapi saya pakai vertikal. Ini aja sih, draw. Nah, langsung klik draw. Misalkan di sini asumsi beban lalu lintas. Katakanlah lebar jalannya itu 10 meter ya. 10 meter dari bibir sini 10, berarti 30 ya. Dari bibir tebing loh. Ini 30, oke. 10 meter dari bibir tebing. Ya, saya klik. Terus lebar jalan kita ambil 12 meter depan. Nah, ini harus gini ya. So, cara agak tricky nih. Yes. So, 8 sampai 2. Oke, harusnya nggak gini sih, harusnya dia kotak ini sebenarnya. Oke, ini 20, 40, 8, 40.
Oke, sementara seperti ini. Ya ini kayak gini kira-kira. Dia akan muncul beban, simulasi beban kayak beban lalu lintas ya asumsinya. Nah, standar pembebanan ini ada manualnya kalau nggak salah di manual SNI perencanaan geoteknik itu kan ada standarnya tuh. Beban lalu lintas untuk lereng itu standarnya berapa kilonewton, kalau nggak salah 15 kilonewton per meter kubik. Nah, itu bisa diaplikasikan di sini. Kira-kira seperti itu. Terus itu salah satu cara ya mengaplikasikan beban. Kemudian kalau misalkan counterweight, Pak, counterweight itu gimana mengaplikasikan bebannya? Kalau counterweight itu kan kita itu memberikan beban berupa timbunan tanah ya. Nah, caranya juga bisa seperti ini, memakai surcharge, teman. Kalau yang mau lebih akurat, itu dengan cara kita gambar kayak lapisan tanah baru. Seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, bagaimana kalau ada timbunan timbunan di atas lereng gitu. Nah, pelakuannya juga sama. Kita harus gambarkan bidang juga. Itu kita lakukan kayak bidang tanah gitu. Kita coba pasang counterweight di sebelah kaki lereng ini. Sama tadi kita draw ini region. Coba kita bikin counterweight di sini di titik 40 30. Oke, ini aja. Oke. Jangan lupa ini harus di close. Ya. Jadilah sebuah counterweight, bidang counterweight karena belum dikasih di-assign tanahnya ya. Nah, kita bikin material baru. Dan counterweight. Nah, oke. Counterweight berapa ya? 19. Configurationnya karena dia clay, asumsinya saya ambilkan sama. V-nya oke, kita ambil 25 juga. Oke, close. Kita assign lagi dengan counterweight di atas ini. Ya, kira-kira seperti itu caranya, teman-teman. Oke, kita coba solve manager, kita analisis. Wih, berapa ini? Oh, FS-nya masih tetap sama. Nah, ya bidang gelincirnya pun mengikuti region yang baru. Tidak ada perubahan ya. Tadi yang paling rendah kan 0,3 berapa. Sekarang juga masih sama. Tapi nggak apa-apa. Ini soalnya yang bidang gelincir yang rendah ini. Oh, tapi ini ada yang kritis ya. 0,3 ya. Posisinya. Lowest-nya seperti ini. Nah, ini yang critical, auto select critical. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Bingung? Enggak lah ya, enggak bingung. Ini gampang ini daripada Plaxis. Monggo. Dari saya mungkin seperti itu dulu. Kalau ada pertanyaan, mungkin bagaimana cara menggambarkan dari shop drawing menuju ke GeoStudio, kemudian batasan-batasan mana yang harus
itu kan. Kemudian kalau ketemu sungai seperti apa, kalau lagi hujan seperti apa. Nah, ini tadi saya anukan ya, ada di PowerPoint saya, tapi kalau misalkan kurang jelas nanti boleh kontak saya. Monggo, Mas Aswin, Mas Didit, Mas Udin. Ini Mas Aldian Winata ini, oh, ya. Ayo teman-teman yang engineering muda, mungkin itu. Moga-moga nggak bingung ya. Karena ini GeoStudio ini sudah bagi saya software yang cukup user friendly ya dari interface-nya, bandingkan Plaxis maupun kalau yang apa itu yang malah ada yang basicnya mah DOS itu loh, apa sih namanya, lupa saya, itu malah ngetik satu-satu bayang ngawang-ngawang gitu. Raiso itu aja ya, apa, mengentrinya setengah mati itu. Ada lagi sih selain GeoStudio ini namanya Geo5, cuma lisensi sama pembeliannya itu agak ribet, belum ada perwakilannya di Indonesia. Tapi bagus, interface-nya lebih enak, malah kayak paintbrush itu loh kalau tahu itu. Tadi ada Mas Irsat ya, tak ya? Oh, nggak ada. Udah. Oke teman-teman, mungkin dari saya mungkin cukup sekian. Kalau mau ada pertanyaan, mari kita lanjut. Tapi kalau misalkan sudah cukup atau misalkan belum nyala lampunya apa yang mau ditanyakan, nanti boleh japri saya. Mungkin Pak Yoga private izin tutor bertanya, aja Pak. kalau boleh, monggo, silahkan. Ini Pak tadi nyoba yang terkait bikin muka airnya Pak, tapi kok hilang ya setelah diklik akhir itu. Nah, itu tadi mungkin Mas Udin pakai pakai ini mungkin ya, pakai draw ya, draw for water Iya, pressure ya. iya. Nah, itu mungkin yang perlu saya koreksi ya, dari tadi saya jelaskan. Mungkin tidak saya sarankan untuk memakai draw for water pressure, tapi lewat ini, define for water pressure. Define for water pressure, kemudian ini add piezometric line ini Mas. Jadi kita harus gambar pakai koordinat saja. Ngetik koordinat, maaf maksudnya. Jadi kalau misalkan itu saya memang beberapa kali kurang serp dengan caranya draw itu. Karena dia itu langsung tiba-tiba menghilang, tidak ada anunya, tapi tiba-tiba malah muncul 5 atau 10 garis yang tidak ada wujudnya. Kalau Iya, dengan Pak. define, ini dia malah bisa langsung ini tergambar. Kekurangannya kita harus menentukan pada titik koordinat berapa posisinya itu. Monggo silakan dicoba. Itu X-nya di posisi berapa, Y-nya di posisi berapa. Ini karena ini garis, maka dia harus 2 titik ya yang diinput ya. 25.
sedikit banyak ini tadi yang saya agak anu nih mengenai short charge slotnya juga kurang stuck sebenarnya nih. Oh. Ya, itu menandakan muka itu. Oh iya, ya jadi ingat sekaligus saja nih. Saya tambahkan mengenai bagaimana menambahkan reinforcement. Misalkan contohnya yang kemarin di STA 20 itu kan ada reinforcement load, reinforcement load, sorry. Ada pemasangan sheet pile sepanjang berapa lah gitu. Caranya gini sih, pertama-tama kita mana withdraw ya, lali. Oh, withdraw kalau oke, sorry. Kalau reinforcement berupa sheet pile kita gini. Draw reinforcement load. Kemudian ini muncul window baru yaitu reinforcement. Kita ganti ini defaultnya masih anchor menjadi pile. Nah, terus ini data-data ini dari ini nih. Dari brosur atau kalau nggak tanya ke manufakturnya berapa sih Pak ini kuat gesernya spesifikasi sheet file-nya. Katakanlah kita asumsikan 150 kilonewton, kemudian ini ada shear reduction factor nih. Ini maksudnya faktor reduksi kalau misalkan kayak faktor keamanan aja sih. Kalau misalkan dia kapasitas ultimate-nya 150, mungkin karena di lapangan bekerja ada faktor-faktor yang mereduksi kekuatan tersebut. Jadi misalkan ya shear reduction factor itu 1,1. File spacing jarak antar filenya, jarak antar pemasangan filenya misalkan 1 meter ya. Coba. Parallel to slip. Ini jangan di down dulu, tapi kita geser kursornya untuk gambar. Kita coba misalkan file slab di sini 36, file slabnya itu sepanjang ini itu pas kita geser kursor ini kan ada di bawahnya koordinat itu kan ada length gitu ya. Nah itu jadi acuan kita untuk mengukur panjang filenya berapa ya sheet file. Ini misalkan sheet file-nya saya taruh sepanjang 15 meter. Nah, itu kan length-nya 15 meter ya. Titik awal sini kan, titik. Set, dipanjang mendelep ke bawah 15 meter. Klik. Ya, udah jadi kan. Ini sudah nih. Ini sudah menggambarkan ini adalah sheet file. Dengan spesifikasi shear force 150 kN, shear reduction faktornya nanti saya baca lagi deh ini. Kalau saya kasih tahu nanti 1,1 atau enggak anggap aja ideal 1. Jarak antar filenya itu 1 meter. Tapi kalau sheet file itu harusnya nempel ya. Kalau oke lah, sementara itu kita done. Nah, kita running lagi. Ada perubahan enggak safety factor? Kalau safety factor tadi terakhir kan berapa tuh? 0,365 ya. Oke, kita lagi. Oke, sudah solve 100. Oh, nih. Ya, oke.
Oke, ini ada peningkatan teman-teman. Tadi sudah kita aplikasikan sheet file. Dia dari safety factor terendah, ini kan sudah low shift ya. 0,365 naik menjadi 0,807. Tapi masih rendah ya, di bawah 1 ya. Nah, ini hanya contoh saja. Mungkin nanti di lapangan hasilnya bisa jadi tidak sejelek ini, di bawah 1 ya. Ini kan karena ini kemiringannya, ini tanah clay. Clay itu tadi berapa tadi sih? Clay itu sudut gesernya cuma 20 derajat ya, rendah sekali sudut gesernya. Sementara lerengnya ini, lereng clay, kemiringannya kan 1:1, 45 derajat. Ya, ini kan kemiringan lerengnya lebih besar daripada sudut geser tanahnya ya, cuma 20 derajat. Ya pasti lebih rendah lah. Ya kira-kira gitu sih. Oke. Dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas Udin, Mas siapa aja nih? Mas Aldian, Pak Aswin, Pak Didit, Mas Pak Laksono Agung. Monggo kalau ada pertanyaan. Bebas. Mungkin kalau nggak ada ya boleh saya akhiri. Cuma singkat saja sih targetnya. Saya cuma tadi nggak sampai 1 jam ya, karena bahasanya nggak terlalu banyak juga. Cuma yang saya sampaikan masih yang basic-basic sederhana, karena saya juga jujur masih banyak yang harus saya pelajari lagi mengenai GeoStudio ini. Terutama aspek-aspek yang kadang-kadang tidak bisa kita langsung plotkan, ceplokkan di situ aja, karena masih banyak data-data lab yang kadang harus diolah, kadang yang harus dipikirkan lagi, dimasukkan ke rumus lagi sebelum dimasukkan ke sini. Itu nanti sih. Pak, nanya dikit Pak. Oh nggih, monggo Pak Afin. Berarti kalau misalkan untuk timbunan pun kita masukkan data borlog dulu ya Pak? Data borlog maksudnya gimana? Kalau untuk buat permodelan ini datanya ngambil data borlog dulu berarti? Sebenarnya kalau pemodelan ini yang dibutuhkan utama hanya data dari lab yang berupa itu tadi. Ini Pak. Yang nilai kohesi tadi ya, dari nilai triaksial ya? Betul. Yang saya butuhkan dari lab kalau di GeoStudio itu di sini. Yang propertiesnya material ini aja. 3 ini sih, 3 utama, 3 basicnya ini. Unit weight, cohesion, sama sudut geser. Kalau borlog itu lebih kepada untuk melihat posisi muka airnya, muka air tanahnya. Gitu sih. Sama ini, menentukan lapisan tanahnya itu di posisi mana dia berubah. Kalau misalkan jenis lapisannya itu banyak. Misalkan pada kedalaman berapa dia jadi pasir, sampai kedalaman berapa, kemudian setelah pasir mungkin menjadi clay. Clay-nya terus menjadi silty clay atau sandy clay atau apa-apanya seperti itu. Borlog lebih kepada ya menentukan lapisannya, benar sih, butuh borlog, betul. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, iya. Itulah pentingnya dari tim QC untuk ikut ke sini. Karena sedikit banyak teman-teman QC itu ya malah dominan teman QC ya. Kalau yang dari teknik engineering itu cuma gambar ketok sama ngeplot ke ini sama memposisikan reinforcement, memposisikan bebannya mau di mana-mananya itu. Begitu sih. Enak loh ini, kayak main-main aja. Engineering itu ya tugasnya cuma main-main kok.
dolan kayak mainan software utak-atik sana sini. Paling kalau kebablasan main-mainannya kan bikin PKPU naik. Tapi itu urusannya adcon. Ya, tapi tetap engineering itu harus berprinsip pada biaya, mutu, dan waktu, mencari yang mana yang paling optimal, mana yang terbaik, di mana struktur kita itu memiliki kekuatan mutu yang paling baik, tapi dengan biaya yang paling efisien dan paling mudah dikerjakan. Kira-kira seperti itu sih. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh saya akhiri? Ya Pak, paling nanti kami coba oprek dulu terkait ini. Dan mungkin latihan-latihan lagi. Nanti kalau mungkin nggak ada yang nggak jelas, mungkin langsung tanya ke Pak Yoga aja ya. Siap. Dengan senang hati. Saya tunggu. Siap Pak. Mungkin dari saya itu saja. Nanti mungkin saya minta ya Mas, rekornya. Ini nanti biasanya diminta sama Bu Indras untuk jadikan setoran di WeShare atau knowledge database. Siap Pak. Oke. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yoga. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yoga. warahmatullahi wabarakatuh.